adalah salah satu penemu brand alat dengar juga. Beliau juga adalah ketua dari BIDI, juga Edward Taiwan. Jadi kita akan sharing sebentar. Bapak Wasito, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya Pak, jadi mungkin bisa cerita terlebih dahulu. Mungkin Bapak ini sudah pernah sebelumnya ke Taiwan? Saya sudah 3 kali ke Taiwan, pertama 96 waktu saya masih mahasiswa. Biasa sekali Pak ya, berarti udah wah ini sering ke Taiwan. Jadi terima kasih banyak Pak. Tadi mungkin ini kalau boleh tahu nih dari menurut Bapak kesan-pesannya terhadap acara ISC Taiwan 2013 ini seperti apa? Saya kira ini sangat bagus sekali, apalagi hari ini termasuk saya banyak belajar dari speaker yang saya kira luar biasa, Profesor Chang. Dia adalah bapak semikonductor Taiwan ya, yang saya kira yang membangun dan berkontribusi pembangunan industri semikonductor Taiwan. Bisa dibilang mungkin bapak berkontribusi membangun produk Taiwan. Saya kira kita bisa belajar dari tangan pertama yang mempunyai pengalaman luar biasa 40 tahun pembangunan Taiwan. Saya kira dari Taiwan sekarang ini dari orang itu sesuatu yang luar biasa, dan itu dari pihak organizing committee berhasil mendatangkan pembicara-pembicara yang luar biasa. Itu saya kira itu suatu hal yang patut dicontoh bagi terutama pelajar Indonesia di luar negeri ya. Bagaimana dari situ bisa belajar dari first hand, itu yang perlu dicontoh pertama. Yang kedua, peserta tidak seperti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pelajar Indonesia di kebanyakan negara ya. Biasanya mereka membuat seminar ilmiah hanya orang Indonesia saja, tetapi dengan membuatnya internasional dan banyak sekali peserta dari luar seperti Jepang, Korea, saya kira dari Thailand, Vietnam itu mereka datang, itu suatu yang saya kira luar biasa. Itu perlu dicontoh buat himpunan pelajar Indonesia di negara lain. Banyak Bapak masukannya. Jadi kalau dari sisi ini sendiri Pak, tadi apa yang Bapak sampaikan luar biasa juga Pak. Jadi mungkin teman-teman belum terlalu banyak yang tahu tentang apa yang Bapak lakukan, kayak gitu Pak. Mungkin bisa cerita sedikit tentang apa kesibukannya sekarang seperti ini. Kemudian apa yang paling baru nih yang sedang dilakukan? Saya belajar banyak dari pembicara keynote hari ini seperti Profesor Chang, kemudian Wakil Presiden Aitri. Beliau bisa hadir aja luar biasa, bisa mendengarkan lecture-nya. Saya kira itu banyak yang dapat dipelajari dari situ. Kemudian ada juga seperti perusahaan Biomedical itu yang cukup sukses di Taiwan, itu bisa belajar dari situ semua. Saya kira saya sendiri banyak belajar. Nah dari situ banyak inspirasi juga untuk apa yang perlu dikembangkan buat kita di Indonesia juga, termasuk di perusahaan yang sedang kita kembangkan di Indonesia. Saya kira banyak yang kita pelajari dari situ. Yang kita lakukan sendiri memang ya termasuk berbeda karena kita berasal dari research yang cukup basic, mungkin dari sangat basicnya itu tentang riset tentang gelombang dan energi atau gelombang dan materi. Saya kira itu riset yang sangat basic. Terus aplikasinya untuk imaging seperti untuk
untuk imaging aktivitas otak manusia secara 4 dimensi, atau imaging kanker di dalam tubuh, atau di breast cancer, atau untuk termasuk dari gelombang dan materi itu bisa diaplikasikan ke kanker terapi. Itu sendiri antara jembatan research yang basic sampai aplikasi yang langsung itu bisa dilakukan dengan cepat sekali, karena semua itu dilakukan di satu institusi, bisa dibilang begitu. Jadi apa yang kita lakukan di basic research hari ini besoknya bisa langsung diaplikasikan ke klien atau user. Nah, itu bisa terjadi. Nah, cuman saya kira itu yang mungkin tidak masuk akal untuk di negara seperti Taiwan atau Jepang atau Amerika, karena basic research dengan aplikasi itu bisa sesuatu yang lama sekali. Tapi karena di Indonesia itu justru memungkinkan, karena di Indonesia, makanya saya pikir itu banyak tantangan di Indonesia, tapi oportunis juga buat kita melakukan sesuatu. Sekali Pak ya, terima kasih banyak. Saya mungkin satu ini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum Bapak berangkat pulang kembali ke PDP Indonesia. Jadi mungkin ada pesan khusus nggak nih Pak, terutama buat teman-teman mahasiswa dari Indonesia yang ada entah yang di Taiwan atau di Indonesia atau berbagai negara di dunia nih. Apalagi nih teman-teman sahabat radio PPI Dunia sedang mendengarkan, mungkin bisa mendapatkan sesuatu pesan dari Bapak sekarang. Satu hal mungkin yang perlu kita catat, bahwa kita belajar tentang melakukan sesuatu yang benar itu di luar negeri, di Taiwan, di Jepang, di Amerika, di Eropa. Saya kira kita belajar tentang itu, dan saya mengalami sendiri belajar sampai 20 tahun tentang bagaimana melakukan sesuatu itu benar. Nah, waktu kita balik ke Indonesia, mungkin apa yang kita pelajari itu sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya, tetapi tetap harus kita pahami bahwa apa yang telah kita pelajari dalam hidup kita itu tidak pernah ada yang sia-sia. Pasti suatu ketika itu akan bermanfaat pada saat kita menghadapi tantangan, apalagi kalau kita berikut. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya pesankan, Indonesia tidaklah seburuk apa yang kebanyakan pelajar luar negeri, pelajar Indonesia di luar negeri yang bayangkan ya. Saya sendiri 12 tahun di Jepang, 7 tahun di Amerika, tetapi tetap saya masih lebih suka di Indonesia, dan saya melihat masa depan kita di Indonesia. Nah, itu cuman sesuatu untuk memasuki itu perlu keberanian. Nah, keberanian itu mungkin yang diperlukan saat ini. Kita belajar teori, belajar tentang sesuatu, bagaimana melakukan sesuatu yang benar, itu oke, itu perlu. Tetapi untuk memasuk dunia Indonesia, yang pertama diperlukan adalah ketahanan mental. Dan hari ini saya kira konferensi ini punya pembicara yang luar biasa, karena itu lengkap semuanya, dan itu semua aspek itu ada. Nah, untuk bagaimana kita melakukan start di Indonesia itu pun ada yang menyampaikan dari pembicara yang ada. Nah, tinggal bagaimana kita berani begitu ya. Suatu ketika apa yang kita pelajari itu tetap akan bermanfaat, tetapi kemungkinan itu tidak terjadi secara serial. Artinya, kalau begini itu begitu, kalau begitu bagaimana lagi, itu tidak jalan secara linear seperti itu. Tetapi apapun yang kita pelajari tidak akan pernah sia-sia, dan itu akan tetap bermanfaat di Indonesia. Memang tidak akan terjadi seperti teorinya, tapi itu akan tetap terus. Dan yang sekarang, pada saat kita mencoba sesuatu, saya kira dunia Indonesia
itu sangat menantang dan sangat menjanjikan. Mudah-mudahan kita melayani. Masya Allah, luar biasa sekali ya, itu saya jadi merinding nih dengarnya nih. Mas Adi, ada gimana nih? Terdiam semua nih mendengarkannya. Jadi memang luar biasa sekali ya Pak ya, tentang terkait keberanian itu juga untuk selalu bermanfaat ya. Kadang kita mungkin udah gak sabar ingin berbuat sesuatu, terus jadinya udahlah kerjain aja, tapi kadang mungkin kita lupa untuk belajar secara serius juga kali ya, dan berpikir secara mungkin apa sih yang bisa dilakukan, langkah kecil aja mungkin bisa bermanfaat ke depannya. Dan tadi berani secara mental itu mungkin luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Warsito atas waktunya, dan mungkin semoga tadi ya teman-teman bisa dengarkan juga tadi di sana semua sahabat PPI Radio PPI Dunia.